Halo, selamat datang kembali di channel saya Sudiono Masyadi, Sudiono Altresi. Yang mana yang benar? Sudiono Masyadi itu bapak saya, Masyadi. Sudiono Altresi itu desa saya. Oke, dua-duanya benar. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas masalah Tuban yang terpendam di wilayah Rembang tempo dulu. Jadi sebelum mengalami kemunduran teman-teman ya, seperti yang telah dikatakan oleh Tom Pires bahwa 1511 itu Tom Pires mengatakan bahwa Tuban sebentar lagi akan mati kotanya karena pelabuhannya terus mengalami kemunduran sampai terus ke utara, jadi pendangkalan, lumpur. Untuk lebih jelasnya teman-teman melihat video-video saya sebelumnya. Ini akan saya ajak teman-teman untuk membahas alasan yang ketujuh dari hipotesa saya bahwa Rembang adalah Tuban tempo dulu, bukan Rembang kotanya tapi Rembang di wilayah saya itu Dresi, Kecamatan Kalieri, Kabupaten Rembang. Jadi pada waktu itu abad 18 awal ya, itu dalam bukunya Samuel Hartanto itu tentang Tuban, itu tentang revitalisasi Tuban. Beliau mengatakan bahwa abad 18 awal itu Tuban sudah tidak layak untuk diperhitungkan sebagai kota pelabuhan di pesisir pantai utara Jawa. Nah, alhasil secara otomatis untuk mempertahankan situasi Tuban itu, maka supaya tetap hidup pelabuhannya kemudian berpindah di Kecamatan Rembang gitu ya, kan tanahnya lebih keras begitu posisinya. Kemudian itu tahun 1741 jadi berdirilah pelabuhan Kecamatan Rembang. Kemudian berkembang pesat gitu, akhirnya tahun 1741 juga itu kan sudah berdiri kota Rembang ya, rame gitu. Kemudian oleh Komisaris Veriskal Tuban itu diputuskan bahwa Rembang akhirnya menjadi wilayah Tuban akhirnya menjadi wilayah administratif Rembang. Itu di tahun 1746. Itu namanya Van Enhoef. Nah, itu Komisaris Veriskal Kabupaten Rembang pada Kabupaten Tuban pada waktu itu ya, maaf. Nah, disitulah teman-teman kita akhirnya membuat satu kesimpulan bahwa Tuban memang bukan di Jawa Timur waktu itu, belum gitu, masih di wilayah Rembang. Posisinya 10 km sebelah barat Rembang. Kalau kita tilik peta Kabupaten Rembang zaman dulu yang dibuat oleh Belanda, di situ ada wilayah yang namanya Kampung Cina Bedahan, itu di tepi pantai. Kalau sekarang itu di Panti Harjo Banyudono. Itu posisinya waktu itu keterangan dari pemerintah Belanda waktu itu adalah perpindahan urban migrasi eksodus dari barat. Nah, dari barat itu dari mana lagi teman-teman kalau bukan dari Tuban ya. Nah, posisi waktu itu sangat masuk akal karena Tuban sudah mati karena mengandalkan pelabuhan yang pelabuhannya sudah tidak layak untuk singgah kapal karena kapal-kapal tanggung aja lansir gitu ya. Dan masyarakatnya akhirnya pindah ke Cina Bedahan itu dan bekerja sebagai buruh penanam padi, dan itu dinamakan Magersari. Jadi Magersari itu bahasa Jawa kuno, artinya buruh penanam padi. Nah, posisi Magersari sekarang ini adalah di sebelah timur dari Cina Bedahan itu, Panti Harjo Banyudono itu di Kampung Magersari. Jadi dia ada di tepi sungai itu. Nah, di situ juga ada kelenteng. Kemudian kelenteng itu akhirnya dipindah ke tepi sungai di
di Sugihan ya, Kelenteng Selatan dan Kelenteng Utara itu di tepi sungai juga, di tepi pantai itu di dekat Keramatan. Nah, posisi di situ akhirnya berkembang Rembang dan Tuban akhirnya hanya sebagai satu wilayah yang makin sepi karena tidak memungkinkan untuk berkembang. Akhirnya nantinya Tuban akan dipindah ke Jawa Timur karena posisi mungkin pejabatnya kan bekas bupati, kemudian kok pindah jadi Wedana, turun, akhirnya masa mau pindah lagi turun menjadi Kademangan dan sebagainya, kan itu namanya SDM-nya terlalu berlebihan. Dari SDM kecakapannya kurang memadai untuk pekerjaannya, maka mungkin diambil inisiatif ya, saya lihat nanti catatannya ada pindah ke Jawa Timur gitu. Tapi disclaimernya saya mengatakan bahwa itu hanya dugaan saya bahwa alasannya itu, tapi faktanya adalah nanti Tuban dipindah ke Jawa Timur nantinya. Nanti saya terangkan di video saya berikutnya. Jadi saya tekankan di sini bahwa di catatan Belanda, jadi Komisaris Verskil Belanda itu merekomendasikan untuk Tuban menjadi wilayah Rembang tahun 1746 ya. Jadi 5 tahun setelah berdirinya kota Rembang. Sampai di sini dulu video saya yang ke-7, alasan saya yang ke-7. Nanti kita tunggu, kita sampaikan untuk alasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam.